kelompok 4 yang beranggotakan saya Noval Karim Prasetya. Dan saya Miftah Syahasana. Saya Insilawati. Saya Nurul Hidayah. Oke, dalam pembuatan video kali ini kami akan membahas mengenai tipe-tipe berkas pengangkut dalam tumbuhan. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita akan simak bersama. Dadah. Pengertian dari berkas pengangkut. Berkas pengangkut adalah jaringan pembuluh yang menyusun sistem transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, berkas ini tersusun dari dua. Yang pertama ada silem. Silem itu mengangkut air dan mineral dan juga flum, mengangkut hasil fotosintesis. Susunan silem dan flum dalam batang dan akar berbeda-beda, tergantung jenis tanaman. Berdasarkan pola susunannya, berkas pengangkut diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada tipe kolateral, yang kedua ada bikolateral, yang ketiga ada konsentris, dan yang keempat ada radial. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian. Tipe pembuluh angkut yang pertama itu ada tipe kolateral, yang dimana silem dan floem saling berdampingan. Tipe kolateral dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tipe kolateral terbuka, tipe kolateral tertutup, dan bikolateral. Tipe kolateral terbuka yaitu di antara silem dan floem terdapat kambium. Contohnya pada tanaman dikotil, misalnya pada tanaman batang bayam liar. Terus yang kedua ada tipe kolateral tertutup, yang dimana silem dan floem tidak dijumpai adanya kambium. Contohnya pada tanaman monokotil pada batang alang-alang. Yang ketiga ada bikolateral, yang memiliki susunan floem di kedua sisi silem, baik di luar maupun di dalam, dan terdapat kambium di antara silem dan floem bagian luar, serta di antara silem dan floem di bagian dalam. Contohnya pada tanaman dikotil, misalnya pada batang cabai. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu tipe konsentris. Tipe konsentris merupakan tipe pembuluh angkut di mana satu jaringan melingkupi jaringan yang lain. Tipe konsentris terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konsentris amfikibral, di mana silem di tengah dan dikelilingi oleh flum. Contohnya yaitu pada tumbuhan paku-pakuan, itu batang semanggi. Yang kedua yaitu konsentris amfibasal, yaitu di mana flum di tengah dan dikelilingi oleh silem. Contohnya yaitu pada tanaman monokotil, misalnya tanaman batang lili. Nah, tipe yang ketiga ada tipe radial. Tipe radial adalah tipe berkas pengangkut di mana silem dan flum itu bergantian atau berselang-seling menurut jari-jari lingkaran. Nah, terdapat pada tumbuhan dikotil maupun monokotil. Pada tumbuhan monokotil itu misalnya pada akar bawang, dan pada tumbuhan dikotil itu misalnya pada akar cabai. Nah, di sini ada contoh akar cabai dan akar bawang ya. Nah, di sini juga ada contoh anatomi preparat dari akar bawang dan akar cabai, di mana menunjukkan tipe radial, yaitu silem dan flumnya itu bergantian atau berselang-seling dan tidak memiliki kambium. Nah, ini juga menjadi pembeda antara tipe radial dan tipe-tipe berkas pengangkut lainnya. Nah, setelah penjelasan dari teman-teman saya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan lagi dari tipe-tipe berkas pengangkut. Yang pertama ada kolateral terbuka. Nah, dalam kolateral terbuka itu letak silemnya itu flum, kambium, silem. Terdapat kambium. Nah, biasanya pada tanaman dikotil seperti pada batang bayam liar. Dan yang kedua, kolateral tertutup. Susunan silem dan flumnya itu flum, silem, dan tidak ada kambium. Terdapat pada tanaman monokotil, misalnya pada batang alang-alang. Yang ketiga, ada bikolateral. Susunan silem dan flumnya itu seperti flum luar, silem, dan flum dalam. Terdapat kambium. Terdapat pada tanaman dikotil, misalnya pada batang tomat dan batang cabai. Dan yang keempat, konsentris amfikibral.
Susunan xilem dan flumnya itu, xilem dikelilingi oleh flum dan tidak ada kambium. Terdapat pada tumbuhan paku-pakuan, adiantum misalnya pada batang semanggi. Yang kelima ada konsentris amfifasal. Nah, susunannya itu flum dikelilingi xilem, tidak ada kambium. Terdapat pada tanaman monokotil, misalnya pada batang lili. Dan yang terakhir ada radial. Letak xilem flumnya itu, xilem dan flum berselang-seling, tidak ada kambium, terdapat pada akar tumbuhan. Mungkin penjelasan singkat dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.